Namo Buddhaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Jocelyn dengan nomor pokok mahasiswa 2141003 dari kelas 1 BUMD Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai praktek dari Metta, Karuna, Mudita, dan UPK. Silakan simak penjelasan berikut. Terima kasih. Yang pertama yaitu Metta. Metta adalah cinta kasih universal. Cinta kasih yang tanpa pamrih dan ikhlas, layaknya cinta seorang ibu kepada anaknya atau anak tunggalnya. Kalimat ini sebagaimana yang tertuang dalam syair karannya Metta Sutta, syair Sutta Cinta Kasih. Contoh pengalaman kehidupan saya sendiri dalam mempraktekkan cinta kasih atau metta adalah: yang pertama, saya menyayangi dan mengasihi keluarga, teman, dan sahabat saya tanpa memandang perbedaan di antara kami. Cinta kasih yang saya rasakan dan berikan untuk mereka adalah cinta kasih yang tulus dan ikhlas. Yang kedua, saya mengasihi dan menyayangi makhluk-makhluk di sekitar, terkhususnya hewan-hewan jalanan seperti kucing, anjing, dan lain sebagainya. Mereka adalah makhluk yang sangat tulus dan setia menyayangi manusia. Sayangnya masih banyak oknum yang ingin menyakiti mereka. Yang kedua yaitu karuna. Karuna merupakan sifat welas asih atau sifat yang timbul karena adanya perasaan iba. Sebagai contoh, saat Pangeran Siddhartha sedang bermain dengan para sahabatnya di hutan, di antara mereka adalah Pangeran Dewadatta, sepupu Pangeran Siddhartha yang memegang busur dan beberapa anak panah dalam kantung yang tergantung di punggungnya. Ketika Pangeran Siddhartha tengah beristirahat di bawah pohon, menikmati kedamaian dan keindahan alam, tiba-tiba seekor angsa jatuh dari angkasa, tidak jauh, tepat di hadapannya. Ia tahu bahwa Pangeran Dewadatta telah memanah angsa itu. Pangeran Siddhartha bangkit dan bergegas menolong si angsa. Pangeran Dewadatta juga mengejar angsa itu, tetapi Pangeran Siddhartha berlari lebih cepat darinya. Sebatang anak panah telah menusuk salah satu sayapnya. Untunglah angsa itu masih hidup. Dengan lembut, ia menarik anak panah itu keluar dari sayapnya, lalu memetik beberapa tanaman obat, memeras dan meneteskan getahnya pada luka si angsa untuk menghentikan pendarahan. Ia mengelus angsa tersebut dengan lembut dan menenangkan angsa yang ketakutan itu. Angsa itu didekap di dadanya supaya merasa hangat dan nyaman. Contoh pengalaman kehidupan saya sendiri dalam mempraktekkan sifat welas asih atau karuna adalah: yang pertama, saat saya masih SMP, di sekolah tersebut banyak kucing-kucing liar di dalamnya. Kondisi mereka cukup menyedihkan karena badan mereka kurus dan mereka mengharapkan sisa makanan dari manusia. Sayangnya masyarakat sana jarang ada yang memperdulikan mereka. Jadi dengan inisiatif kami sendiri, saya beserta teman saya memutuskan untuk bersama-sama membeli makanan kucing dan kami memberikannya kepada kucing-kucing liar di sekolah tersebut. Yang kedua, saat saya sedang berada di tempat umum, sering sekali saya temui orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang ingin makan tetapi tidak memiliki dana yang cukup. Mereka yang usianya masih sangat dini ataupun sudah sangat tua, tetapi mereka tetap memaksakan diri untuk mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan mereka. Beberapa tindakan yang mencerminkan karuna yang pernah saya lakukan adalah: saat saya sedang membeli makanan, terdapat seorang anak yang menjual koran yang sedang duduk termenung di depan pintu. Karena saya merasa iba dengan anak tersebut, saya membelikannya salah satu menu dari restoran tersebut. Selain itu, saya dan orang di sekitar saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti menyumbang pakaian yang sudah tidak kami pakai ke panti asuhan. Yang selanjutnya, mudita adalah sifat luhur ketiga yang bermakna turut berbahagia. Contoh pengalaman kehidupan saya sendiri dalam mempraktekkan mudita adalah: yang pertama, saya turut berbahagia saat sahabat saya mencapai salah satu prestasi sebagai lulusan terbaik, dan menurut saya dia sangat layak dan pantas untuk mendapatkan itu semua. Yang kedua, saya turut berbahagia saat salah satu sahabat saya memutuskan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di salah satu lembaga pendidikan yang ternama di ibu kota. Saya bangga karena dia berani mengambil resiko dan memutuskan untuk mandiri dan menata masa depannya. Dan yang berikutnya, saya turut berbahagia di saat impian atau keinginan yang diharapkan keluarga, teman, dan sahabat saya tercapai. Sifat luhur keempat yaitu UPK, berarti keseimbangan batin. Sikap batin yang teguh dan seimbang, suatu keadaan batin yang diseimbangkan sehingga melalui keadaan itu seseorang mampu merenungkan segala sesuatu tanpa memihak, dengan menempatkan diri di tengah-tengah dan mempertahankan pikiran agar tidak terganggu oleh rasa senang atau benci, tidak terpengaruh oleh kegembiraan maupun kesedihan. Contoh pengalaman kehidupan saya sendiri dalam mempraktekkan keseimbangan batin atau UPK adalah: yang pertama, saat mengalami suatu permasalahan, saya berusaha untuk tidak menitik beratkan permasalahan tersebut ke sisi yang negatif saja. Saya berusaha untuk mengimbangi dan menganggap di balik semua masalah tersebut terdapat hal positif yang akan menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya. Saya berusaha sabar dan netral dalam menghadapi suatu permasalahan.
Dan yang kedua, ketika saya memutuskan sesuatu ataupun diminta untuk memutuskan sesuatu, saya berusaha untuk netral dan tidak menitik beratkan ke salah satu aspek atau unsur saja. Saya berusaha untuk mempertimbangkan keputusan tersebut secara keseluruhan. Seperti apa efek dari keputusan tersebut? Saya tidak ingin mengambil keputusan saat saya terlalu bahagia ataupun marah. Karena menurut saya, hal tersebut akan berujung ke efek dari keputusan tersebut yang akan berada di luar dugaan kita. Sekian penjelasan saya mengenai praktek dari Meta, Karuna, Mudita, dan UPK. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini akan bermanfaat bagi kita semua. Namo Buddhaya.